Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan evangelium kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis pada hari ini, terambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, sekarang kita masuk di minggu kedua setelah Epifanias, yang berarti penyataan Kristus. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini menyampaikan tentang mukjizat yang pertama sekali dilakukan oleh Yesus ketika menghadiri perkawinan di Kana. Jikalau kita melihat apa yang telah terjadi dalam hidup kita pada saat ini, sering kita melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan perikop ini. Seperti ketika kita melakukan pekerjaan, sering kita dengan penuh keyakinan hanya mengandalkan kehendak sendiri dan apa yang kita miliki tanpa mengundang Tuhan. Dan ketika kita jatuh atau terpuruk, masih ada dari antara orang yang ada di dunia ini untuk langsung datang kepada kuasa dunia ini yang membuat lupa untuk datang tepat kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui khotbah kita di minggu ini, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan Allah." Tema khotbah kita pada saat ini
serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan Allah. Yang pertama, jangan bimbang dan ragu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau kita membandingkan kebiasaan orang Batak tentang adat, kita bandingkan dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, sesungguhnya tidak ada satupun orang dari antara kita yang lepas dari hukum adat atau melakukan adat, terlebih bagi kita yang sudah berkeluarga, khususnya bagi orang-orang Batak. Dan jenis kegiatan adat ini sungguhlah begitu banyak, yang mungkin jikalau kita rangkumkan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, acara sukacita seperti pernikahan dan acara syukuran atas berkat-berkat Tuhan lainnya. Dan juga yang kedua, acara duka cita seperti kemalangan dan juga jatuh sakit. Sebagai seorang yang patuh dan taat akan adat, maka Yesus sebagai keturunan orang Yahudi pada saat itu menerima undangan untuk menghadiri suatu pernikahan di Kana. Nah, ketika pada saat itu Yesus pergi menghadiri undangan itu bersama-sama dengan murid-muridnya, sesungguhnya Yesus juga bukanlah orang yang anti dengan adat Yahudi. Sebab kita tahu, jikalau orang Yahudi melakukan pesta, maka mereka akan berpesta kurang lebih dalam 1 minggu, atau katakanlah 7 hari secara berturut-turut untuk menjamu para tamunya. Ketika Yesus menghadiri undangan itu, datanglah Maria menjumpai Yesus dan menyampaikan bahwa mereka kekurangan anggur. Dapat kita melihat di ayat 4 bahwa Yesus sebenarnya menolak penyampaian Maria dengan mengatakan, "Untuk apa kamu datang kepadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Mungkin sesungguhnya pada saat itu, ketika Maria dengan segera menyampaikannya kepada Yesus, itu adalah suatu bukti bahwa Maria percaya akan Yesus Kristus. Dan kemungkinan besar juga Maria pada saat itu adalah bagian dari keluarga yang berpesta. Hal itu terbukti bahwa Ibu Yesus adalah orang yang sibuk di bagian dapur pada saat itu. Nah, oleh karena itu, melalui evangelium kita hari ini, firman ini mengajarkan agar kita memahami bahwa segala sesuatu tentang kebenaran sesungguhnya ada waktunya. Kapan akan kita ungkapkan, dan beberapa saat harus kita pendam sebelum kebenaran itu ditegakkan. Ketika Maria datang menyampaikannya kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur di dapur, sesungguhnya pada saat itu Maria tentu sudah mengenal dengan benar siapakah Yesus sendiri, sebab dialah yang melahirkannya, dan kepada dialah Roh Kudus, malaikat Allah, datang untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus sendiri. Nah, sebagai seorang ibu, tentu dia rindu supaya orang banyak semakin mengenal Yesus, khususnya lewat kuasanya. Namun Yesus tidak menjawab dengan baik penyampaian Maria.
Tetapi hal itu tidak membuat sedikit pun hati daripada Maria untuk ragu tentang Yesus. Hal itu dapat terbukti bahwa dengan tegas Maria juga berpesan kepada pelayan-pelayan lainnya agar mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Artinya, melalui ketaatan para pelayan itu, mereka dapat melihat, mereka dapat menikmati kuasa Yesus Kristus sendiri yang mengubah air menjadi anggur dengan sekejap. Dan itu adalah merupakan suatu kebanggaan, sebagaimana merekalah yang menyaksikan mujizat Yesus yang pertama sekali. Saudara-saudari, ketaatan para pelayan dan keyakinan Maria terhadap Yesus, hal inilah yang perlu kita teladani dalam hidup kita, tanpa ragu akan perkataan Kristus, tanpa kebimbangan untuk melakukannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkan dan mengingat bahwa khotbah kita pada saat ini dengan tegas mengingatkan agar hendaklah kita terlebih dahulu mengingat dan merenungkan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dan hendaklah harus kita bersandar kepada Tuhan, terlebih melakukan kehendaknya tanpa keraguan-raguan. Yang kedua, agar engkau beroleh mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapakah sesungguhnya yang akan melihat dan menikmati karya Tuhan itu? Dalam perikop ini, ketika Maria telah menyampaikan perihal kekurangan anggur kepada Yesus Kristus, Yesus menjawabnya dengan tidak baik dan termasuk kurang sopan. Tetapi dalam hal ini, Maria tetap teguh di dalam pengharapannya. Meskipun Yesus berkata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Maria, tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya Maria telah yakin bahwa Yesus Kristus penuh dengan kuasa. Dan dia membuktikan itu dengan berkata kepada pelayan lainnya. Dan dia berkata dengan tegas kepada para pelayan lainnya. Nah, melalui hal ini, kita harus juga dapat melihat bahwa ketaatan itu, keteguhan di dalam iman, dan kesetiaan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesungguhnya akan mendatangkan, akan memperlihatkan kuasa Allah yang begitu besar untuk kita. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Dan yang kedua, apakah kita sudah mau memberikan hati dan melakukan segala perintahnya dengan benar? Jika belum, hendaklah kiranya hari ini mari kita mengambil keputusan dalam hati kita untuk taat dan setia dalam melakukan perintah Tuhan. Jikalau kita mengingat khotbah kita pada minggu pertama setelah Epifanias minggu lalu, firman-Nya sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya baptisan Yesus Kristus telah menyatakannya bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Anak Allah yang hidup. Dan khotbah itu juga mengajarkan bahwa baptisan itu sungguhlah
menyelamatkan khususnya bagi kita. Sebab baptisan memberikan pengampunan dosa, dan di balik pengampunan dosa ada keselamatan. Dan lewat pengampunan dosa itu, sesungguhnya darah Kristus telah memateraikan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan sesungguhnya itulah yang menjadikan kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Dan dengan jelas juga dalam Konfesi Augsburg artikel yang ke-10 di minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa setiap orang harus dibaptis, sebab setiap orang membutuhkan keselamatan daripada Kristus, membutuhkan pengampunan dosa. Lalu pada minggu yang kedua setelah Epifanias pada saat ini, apakah yang mau dinyatakan oleh firman ini kepada kita? Nah, dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa orang-orang Yahudi menyediakan anggur pada saat pesta. Bagi kaum Yahudi, menyediakan anggur dalam setiap perjamuan pesta adalah sesuatu keharusan bagi mereka, sebab anggur itu akan mereka hidangkan bagi seluruh tamu undangan yang hadir. Dan tentu setiap tamu yang dihidangkan anggur dengan baik oleh tuan rumah akan merasa terhormat sebagai tamu undangan. Nah, oleh karena itu pada saat ini, sesungguhnya firman ini bukanlah hanya berbicara tentang jamuan pesta di Kana, tetapi Yesus ingin menyatakan bahwa Dialah sebenarnya yang paling utama dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah beroleh keselamatan, yang telah dibenarkan di hadapan Allah, maka sesungguhnya setiap saat kita membutuhkan anggur yang dilambangkan sebagai darah Kristus. Di dalam perjamuan kudus, Lutheran memahami bahwa kita menerima tubuh dan darah Kristus yang dalam secara nyatanya mata kita melihat bahwa itu tetap roti dan anggur, tetapi sesungguhnya itu adalah tubuh dan darah Kristus yang dinamakan dengan real presensi. Saudara-saudari, oleh karena itu, melalui mujizat yang pertama ini, sesungguhnya Yesus telah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Anak Allah yang hidup, yang harus tersalib di bukit Golgota di kayu salib. Dengan tercurahnya darahnya, itulah yang akan memberikan kita pengampunan dosa, dan itu adalah kebutuhan paling utama bagi setiap orang berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lagi kita mau melakukan kegiatan kita tanpa mengundang Yesus Kristus. Jadikanlah Dia yang paling utama dalam hidupmu. Apapun yang kamu lakukan, tetaplah undang Kristus. Mari kita mengundangnya dalam setiap pekerjaan kita. Kita mengundang lewat doa, lewat pembacaan firman, dan hendaklah kita juga mari menggantungkan hidup sesungguhnya kepadanya. Percayalah, Kristus akan menolong kita melewati kekhawatiran kita. Allah akan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus turut dan hendaklah bergantung kepadanya dengan sesungguhnya.
Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara kita. Amin.